dan salam kebajikan. Hai semuanya. Hai. Selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 4 Hukum Ketenagakerjaan akan membahas topik tentang penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Muhammad Nabil dengan akhir 559. Saya Marcelo Manaya, dengan akhir 558. Nama saya Nadira Firawakit, akhir PIN saya 562. Nama saya Nabila Ibrahim Faisal dari Patapa dengan akhir NIM 561. Saya Daniel Salaka dengan akhir NIM 557. Hai, aku Maishal Andini dengan akhir NIM 560. Topik ini penting banget untuk kita bahas. Kenapa? Karena penyelesaian perselisihan hubungan kerja atau konflik itu dapat terjadi antara pekerja dan pengusaha. Benar banget Nabil, kadang perselisihan itu nggak bisa dihindari. Tapi yang penting gimana cara menyelesaikannya secara adil dan sesuai hukum. Nah, hari ini kita bakal bahas mulai dari pengertian, jenis-jenis, sampai mekanisme penyelesaiannya. Berapa penting sih topik ini? Mari kita bahas. Jadi secara umum perselisihan hubungan kerja adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan bertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Hal ini biasanya berkaitan dengan hak kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau antar serikat pekerja sendiri. Dasarnya bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Iya, dan penting diingat juga perselisihan ini nggak selalu soal gaji atau PHK aja. Kadang bisa juga karena perubahan peraturan kerja, tumbuhan kondisi kerja, atau bahkan masalah antar serikat pekerja di satu perusahaan. Nah, ke bagian kedua yaitu jenis-jenis perselisihan hubungan kerja. Kalau jenisnya ada 4 macam nih. Yang pertama, perselisihan hak, yaitu perbedaan pendapat tentang pelaksanaan hak yang sudah diatur atau dalam peraturan perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan. Kedua, perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan karena belum adanya kesepakatan dalam membuat peraturan baru. Nah, lanjut pada hal yang ketiga adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang muncul karena ketidaksepakatan atas pengakhiran hubungan kerja. Dan yang terakhir keempat adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, semua jenis ini punya cara penyelesaiannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahapan pertama biasanya dimulai dari perundingan tripartit, yaitu negosiasi langsung antara pekerja dan pengusaha. Ini langkah awal yang harus ditempuh sebelum ke tahap yang lain. Kalau dipastikan gagal, baru dilanjutkan ke mediasi dan konsiliasi atau arbitrase, tergantung jenis perselisihannya. Proses ini dilakukan oleh pihak ketiga yang netral, biasanya dari Dinas Ketenagakerjaan. Dan kalau semua upaya non-litigasi itu tidak berhasil, baru bisa mengajukan ke pengadilan hubungan industrial sebagai ultimum remedium. Jadi sistemnya berjenjang, mulai dari musyawarah sampai ke jalur hukum formal. Kita lanjut ke bagian keempat. Lembaga yang menangani perselisihan hubungan kerja juga sudah diatur. Misalnya ada mediator, konsiliator, dan arbiter. Mediator biasanya berasal dari instansi pemerintah, sedangkan konsiliator dan arbiter sifatnya lebih independen. Nah, kalau kasusnya untuk masuk ke pengadilan hubungan industrial, maka lembaga peradilan inilah yang punya kewenangan untuk memutus perkara secara hukum tetap, biasanya untuk kasus PHK atau hak yang belum terpenuhi. Jadi, yang paling penting dari semua proses ini adalah keadilan buat kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha yang harus merasa dilindungi. Hukum ketenagakerjaan sendiri tujuannya menjaga keseimbangan supaya hubungan kerja tetap harmonis dan produktif. Kalau dipikir-pikir ya, penyelesaian perselisihan hubungan kerja itu nggak cuma sekedar aturan hukum doang, tapi lebih ke gimana kita bisa menumbuhkan budaya, dialog, dan saling menghormati di tempat kerja. Iya, benar banget. Menurut aku nih ya, penting banget buat setiap perusahaan punya sistem komunikasi yang jelas. Iya, kalau ada perbedaan pendapat, bisa langsung dibahas dari awal. Karena kalau udah masih paham perselisihan, itu tandanya komunikasi yang duluan. Jadi, hukum ini jadi jalan terakhir setelah semua cara baik-baik nggak berhasil. Aku juga mikir gitu tuh. Kadang di lapangan pekerja merasa gak punya kekuatan buat ngomong. Padahal sebenarnya hukum ketenagakerjaan tuh justru melindungi posisi mereka. Makanya penting banget buat para pekerja yang berpihak, mereka udah tahu prosedur penyelesaiannya.
Jadi dua-duanya harus sama-sama sadar kalau hubungan kerja itu kayak kemitraan, bukan sekedar perintah dan baku. Nah, kalau menurut aku, banyak konflik yang bisa diselesaikan lebih cepat kalau kedua pihak saling terbuka dan jujur. Kadang orang selalu fokus ke menang atau kalah, padahal inti dari penyelesaian itu kan mencari solusi terbaik buat bersama. Iya, setuju banget. Aku pribadi merasa penyelesaian perselisihan hubungan kerja ini ngasih pelajaran soal pentingnya empati juga. Soalnya di dunia kerja kita tak cuma berurusan sama aturan, tapi juga sama manusia yang punya emosi dan kebutuhan masing-masing. Aku mau nambahin dikit, tapi kalau lewat arbitrase beda. Hasilnya bersifat mengikat dan final, jadi nggak bisa digugat lagi ke pihak. Oh gitu. Jadi penting banget buat tahu bedanya dong, biar nggak salah pilih jalur penyelesaian. Oke, jadi intinya penyelesaian perselisihan hubungan kerja itu tujuannya menjaga keadilan dan hubungan baik antara pekerja dan pengusaha. Dan sebelum ke jalur hukum, selalu diutamakan penyelesaian secara damai atau bipartit atau mediasi dulu. Benar, dengan cara seperti itu hubungan kerja bisa tetap harmonis dan gak harus berakhir konflik panjang. Terima kasih semuanya sudah dengerin podcast kami. Jangan lupa untuk Like, Komen, Subscribe, share, And thank you for watching. dadah! A few moments later. Hai.